Bosen toh? Ada pengen variasi-variasi. Di pojok sebelah ada sesuatu yang indah. Di Hadis. sing dhuwur. Kuwi lho sing lemu-lemu kono. Perasaan maupun suasana hati kadangkala tidak menentu. Bahkan terkadang suasana hati yang buruk akan menyerang tanpa alasan pada siapapun. Tentu hal ini membuat semangat menjadi kendor dan hidup rasanya bisa sangat menderita. Nah, kalau mood seperti ini, tentu mau beraktivitas saja menjadi malas. Buru-buru untuk semangat dan tertawa ceria. Tersenyum pun rasanya susah sekali. Tidak dipungkiri, bad mood itu wajar dan lumrah dialami setiap orang. Namun bukan berarti perasaan negatif itu kamu biarkan begitu saja. Kamu harus bisa mengalahkan perasaan tersebut dan melakukan hal-hal baik dalam hidupmu. Untuk mengatasinya, kamu perlu waktu untuk menyendiri sejenak atau untuk melakukan kegiatan yang rileks, santai. Bisa saja mengunjungi tempat-tempat wisata. Tapi kamu juga bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang membangun mood booster Kontenku pertama kan gini. yang bisa membuat kamu jauh lebih bahagia, lebih semangat, lebih gembira, dan akhirnya tidak malas lagi melakukan kegiatan. Jika kamu masih memiliki mimpi untuk bisa mencapai sesuatu, tentu ya harus diperjuangkan. Sesederhana apapun tujuanmu, bila kamu nggak memiliki semangat dan motivasi untuk melakukannya, kamu tidak akan pernah mencapai tujuan tersebut. Bisa jadi kata-kata berikut ini bisa memberimu pandangan yang positif loh, sehingga energi negatif dapat dihindari. Ketika hidup terasa penuh dengan tekanan, lakukan sesuatu yang bisa membangkitkan semangatmu, termasuk sisihkan uang untuk hanya sekedar pergi ke tempat-tempat yang membuat kamu menjadi rileks, santai, enjoy, sehingga stresmu pun menjadi berkurang. Ketegangan pikiran, ketegangan perasaan akan semakin kendor. Nah, ketika itu terjadi ya, tentu suasana hatimu akan jauh lebih baik dan semangat hidupmu akan bangkit kembali. Waktu bagaikan sungai. Kamu tidak bisa menyentuh air yang sama dua kali, karena alirannya yang telah berlalu tidak akan pernah lewat lagi. Maka nikmatilah setiap saat dalam hidup ini. Ingat, apapun yang kamu alami, entah itu menyakitkan, entah itu menyenangkan dan membuat bahagia, bisa jadi tidak akan terulang kembali. Ketika pengalaman itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, ya, tidak perlu diingat-ingat. Di pojok sebelah ada sesuatu yang indah. Ambil saja hikmahnya. Di sini. Tapi jika pengalaman itu membuat kamu bahagia, sangat bagus jika kamu mengingatnya terus supaya membangun suasana hati atau mood yang baik, yang membangun semangat dan motivasimu untuk selalu beraktivitas positif, selalu melakukan hal yang baik.
Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Isilah hidup ini dengan kebahagiaan, tanpa penyesalan. Dan jangan biarkan orang membuatmu menyerah. Yang bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu sejahtera, ya kamu sendiri. Apakah kamu mau menggapainya? Mau memperjuangkannya? Ya tergantung pada dirimu, bukan tergantung pada orang lain. Ketika kamu mau dikuasai kekhawatiran, kesedihan, ya silakan. Tapi hidupmu akan merana. Kamu tidak akan merasakan yang namanya bahagia. Maka itu, carilah aktivitas, hal-hal yang bisa membuatmu bahagia. Ya walaupun itu sederhana. Untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kamu bahagia, tidak harus dengan biaya yang mahal. Tidak harus melakukan hal-hal yang sulit. Ya mendatangi tempat-tempat wisata, ya walaupun itu dekat, murah, nikmati. Ketika kamu bisa merasakan yang namanya bahagia, itulah sebenarnya yang ingin dicapai oleh semua orang. Tidak terlalu mahal, bukan? Dan tidak terlalu sulit. Karena memang bahagia itu sebenarnya sederhana dan mudah. Hanya orang-orang yang diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, yang sulit untuk merasakan yang namanya bahagia. Dan ketika seseorang tidak mampu merasakan yang namanya bahagia, merasa tidak baik-baik saja, ya tentu sudah jelas ada gangguan jiwa atau jiwanya bisa terganggu, ya walaupun belum berat. Tapi bisa saja sudah mengalami kecemasan dan kekhawatiran, dan kalau itu berlangsung lama terus menerus sampai mengganggu tidur, mengganggu hubungan sosial, pekerjaan menjadi terbengkalai, menjadi malas, ya semestinya kamu sudah harus berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog. Jangan menunggu kamu muncul halusinasi atau pikiran yang salah tentang orang lain, menjadi paranoid, baru sadar dan berobat ke psikiater. Tentu ini terlambat. Maka untuk menjaga tetap sehat jiwa, ya tentu kamu harus melakukan usaha, melakukan upaya walaupun itu sederhana, seperti berwisata seperti ini. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu kamu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah hidup kamu. Jangan pernah menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai seorang juara nantinya. Ketika kamu selalu diliputi rasa insecure, tidak nyaman, selalu muncul dalam pikiranmu menyalahkan orang lain, mulailah belajar untuk memaafkan. Mulailah belajar untuk melupakan apa yang mereka sudah lakukan. Tentu dengan banyak upaya. Kamu bisa banyak melakukan hal seperti pergi ke tempat-tempat tertentu. Ini dengan upaya untuk bagaimana kamu mengisi hari-harimu, mengisi ruang waktumu dengan pengalaman yang positif. Tentu ketika sudah terisi pengalaman-pengalaman yang positif, secara otomatis bisa jadi hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman yang dilakukan orang lain terhadapmu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Tapi jika kamu tidak melakukan banyak hal dalam hidupmu, tentu hal-hal yang positif, kamu masih akan bertahan dengan pemikiran orang-orang yang membuatmu kesal, membuat orang
membuat kamu itu marah, jengkel, ya tentu pikiran itu tidak akan pernah hilang, bahkan berkurang. Tapi ketika kamu banyak melakukan hal-hal positif, hal-hal baik, otakmu, pikiranmu diisi dengan pengalaman-pengalaman lain yang menggembirakan, membuat bahagia, maka secara otomatis kamu tidak akan terfiksasi dengan pengalaman dengan orang lain yang selalu mungkin membuat kamu jengkel. Menyalahkan orang lain itu tidak ada gunanya. Berpikir saja bahwa selalu ada kemudahan di balik setiap kesusahan. Satu kesempatan hilang, akan ada kesempatan baru yang akan datang. Memang apa yang kamu alami bisa jadi tidak seperti yang kamu harapkan. Ya, walaupun itu bukan murni kesalahanmu, bisa jadi kesalahan orang lain. Tapi ingat bahwa kesempatan itu memang tidak muncul 2 kali. Tapi paling tidak suatu saat akan muncul kesempatan lain yang bisa membuat kamu bahagia. Hidup ini cuma sekali. Jangan kamu isi hanya dengan kekecewaan. Jangan katakan ingin menyerah, tapi ucapkan, aku tidak bisa menyerah. Selalu ada impian indah yang bisa kamu kejar dan wujudkan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua kesalahanmu, semua kekuranganmu. Tak ada yang bilang hidup ini mudah, tapi setiap detiknya berharga untuk hidupmu. Maka lakukan kebaikan-kebaikan, ya walaupun itu kecil. Lakukan hal-hal yang positif, yang mungkin kamu bisa merasakan yang namanya bahagia, apalagi orang lain ikut merasakan bahagia. Berarti nek wis dipangan timbange awake. Kok tinggal dikurangi bobot awal. Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif dan lakukan yang baik. Iki lho, Mbak, iki lho. Itu akan sangat menguntungkan Anda dan membuat Anda menjadi sangat jauh lebih bahagia. Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa. Jika Anda memiliki kegelisahan itu, mulailah belajar mengatasinya supaya Anda tidak termasuk orang-orang yang putus asa. Jangan terlalu berharap pada seseorang. Berharaplah pada dirimu sendiri dan usahakan kenali kemampuanmu supaya kamu menjadi lebih mudah untuk bergerak dan berjuang. Karena kalau kamu terlalu berharap pada orang lain, pada seseorang, Laki-laki, Mas. jika dia pergi, ya kau hanya memiliki harapan kosong. Di tengah-tengah sini juga. Ah iya, di tengah-tengah. Gini. Seorang pemenang tidak akan pernah berhenti untuk berusaha. Dan orang yang berhenti untuk berusaha tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Ini. Ya. Wajahku kelihatan enggak? Maksudnya kira hitam. Hidup bukan untuk berhenti dalam meratapi kesedihan masa lalu, tapi untuk berjalan menuju kebahagiaan sesungguhnya di masa depan. Jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Kelihatan kan? Belum. Dengan semangat, Yang penting wajah percaya diri dan diiringi dengan doa, semua yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. strawberry. Dan kunci dari segala kebahagiaan adalah bersyukur. Jika banyak kamu bersyukur, jika sedikit kamu juga bersyukur, sehingga tidak ada celah bagi kesedihan. Ya wes iki. Ya, hidup ini memang warna-warni. Tidak mungkin hanya hitam putih saja. Dan jangan berharap selalu bahagia. Udah aku syuting lho ya.
Jangan juga berpikir kesedihan akan selamanya. Ketika kamu merasakan tidak baik-baik saja atau tidak bahagia, ya perjuangkan, lakukan, kerjakan apa yang bisa membuat kamu bahagia. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan tentu bantuan dari orang lain. Ketika kamu mempunyai persoalan hidup yang sungguh rumit dan sulit, bisa saja kamu bercerita pada orang lain dan kamu minta solusi darinya, kemudian kamu kerjakan. Untuk itu sangat manfaat dan akan tetap membuatmu sehat jiwa, akan membuatmu mampu menyelesaikan semua persoalan hidupmu, kesulitanmu. Tanpa adanya suatu kemauan yang keras, kamu tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Hidup bukan untuk berhenti dalam meratapi kesedihan masa lalu, tapi untuk berjalan menuju kebahagiaan sesungguhnya di masa depan. Timbangan berat badan ada enggak? Terima kasih. Itu kata-kata yang bisa membuat mood booster buat kamu. Semoga manfaat. Sampai ketemu di video-video yang lain di Nasihat Jiwa. Tunggale munggah kuwi lho jipe dadi ada yang naik. Halo cowok ganteng, dari mana dirimu? Dari Purworejo. Dari Purworejo. Pituru. Hah? Wah, luar biasa sekali. Oh ya, makan berapa tadi? Yang bayar berapa? Waduh, ini contoh yang nggak baik ini ya. Oh ya, murah apa mahal, Mbak? Murah. Murah. Oh ya. Murah pun saya nggak beli karena nggak suka.